Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Untuk kehadirannya silahkan itu di chat sudah dikirim linknya untuk mengisi link tersebut. Diklik saja nanti tinggal diisi sakit izin atau apa. Bagaimana suaranya jelas ini? Jelas Pak. Baik, kita awali dan kita buka pembelajaran terlebih dahulu dengan mengucap sama-sama dengan lapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon berkah. Peserta didik yang hebat, dan bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang berjalan dalam perjalanannya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Pada saat kita luring sekolah, kita berjalan mungkin pakai motor dan sebagainya. Pada saat ini jalan kakinya ini diganti oleh kuota kita. Mudah-mudahan kuota kita yang kita beli, yang kita gunakan saat ini akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga nanti insyaallah. Amin. Amin. Sebagai persepsi di sini ada nama-nama tim yang paling populer, Good jaga karena sering menang. Di sini ada Premier Liga Inggris. Kalau Liga 1 itu Anjir. Kalau ISL, ya. Kalau Bundesliga, Liga dari Jerman, Pak. Liga Jerman, tuh. Serie A, Liga Italia. Kalau La Liga, Ayo. Liga Spanyol. Nah, dari Liga Inggris ini kira-kira menurut teman-teman, klub mana yang paling gagah? United, Pak. Oke, MU. Selain MU, kira-kira apa lagi? Mencetak gagah karena ya, Suka masuk 4 Pak. betul. Iya. Perlu digarisbawahi materi kita pada kali ini kaitannya dengan sesuatu yang sering muncul, yaitu tentang modus. Modus ya, bukan modal dusta. Iya, Pak. Ya, sesuatu yang sering muncul. Peta konsepnya itu ada data tunggal, ada data kelompok. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menentukan dus data tunggal dan data kelompok hingga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program pemusatan data berupa modus data tunggal dan data kelompok. Nah, secara garis besar teman-teman, kegiatan pembelajaran kita yaitu pertama mengamati masalah yang kemudian PD akan di-share ya di WA ya, melalui WA. Sebentar ini sinkronus ini kita lanjut asinkron atau teman-teman ini itu berdiskusi via WA grup ya. Selanjutnya nanti akan dipromosikan kembali ke sinkronus masuk Google Meet ini. Kemudian masing-masing kelompok nanti mengkomunikasikan teman kelompok yang menanggapinya ya. Nah, sebagai gambaran dari pembelajaran kita pada kesempatan ini ada beberapa masalah yang harus dipecahkan. Nah, pada lembar kerja pertama ini masing-masing kelompok akan berbeda jawabannya. Lembar kerja kedua ini ada Liga Inggris yang tadi besar Liga Inggris ini bersaing ketat. Ini sebagai gambaran di LKPD itu sudah tertuang. Yang berikutnya itu mengenai usia ya. Kira-kira seperti itu sebagai gambaran ada dalam LKPD ya teman-teman. Tinggal ini dikerjakan bersama teman-teman. Selanjutnya kita live dari Google Meet ini. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita live. Kalau cukup silahkan live, kemudian kita kembali lagi di Google Meet nanti setelah diumumkan di kelas ya. Terima kasih.
Baik, selamat datang kembali ke Google Meet ini. Sebagaimana tadi disampaikan, pilihan kelompoknya untuk mempresentasikan. Siapa? Cukuplah satu kelompok, satu lembar kerja saja. Tapi di share screen ya. Untuk lembar kerja pertama, silahkan. Oke Pak, saya mau ada nggak kelompok kami ini yang LK1 tadi udah dicoba 15 kali pengocokan dadu. Ini angka 1 sampai 6 yang ada di dadu itu terdapat angka 1 itu 2 kali tampil, angka 2 1 kali tampil, 3 3 kali, 4 2 kali, 5 2 kali, dan 6 5 kali. Jadi dadu yang sering muncul adalah angka 6 Pak. Tuh, kalau main ular tangga itu menang 6 terus yang keluar. Kalau yang kedua boleh ya. Kelihatan nggak Pak? Ya, ada. Yang lain kelihatan? Di sini saya Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, siap. akan mencoba menjawab lembar kerja yang kedua ya. Pertama ada angka 5, terusnya itu ada 2, tanda berarti frekuensinya 2. Yang terakhir ada angka 13, tanda terusnya 1, frekuensinya 1. Bilangan yang mempunyai frekuensi maksimal tersebut adalah frekuensi angka 9. Kira-kira begitu Pak. Lain yang mau menanggapi? Oke Pak, jawabannya sama Pak. Baik, supaya menghemat kuota juga kita ya. Lanjut saja ke LK yang ketiga. Yang ketiga kan di sini 5 klub besar yang bersaing di tahun 2015-16. Nah, Ya. hasilnya itu ada seperti di tabelnya kali. Nah, berdasarkan klasemen sementara tersebut, jadi diketahui klub yang paling sering menang itu Manchester City dari data klasemen sementara Liga Inggris. Manchester City yang ada di posisi pertama. Jadi ya karena menangnya sebanyak 29 kali ya. Teman yang lain, kelompok yang lain bagaimana? Sama Pak. Persis. Sama Pak. Baik, lanjut saja ke LK yang keempat. Pak, gambarnya muncul. Oke. Ada Ada. Ini usia banyak karyawannya yang usianya di atas 18 tahun itu ada 6, di atas tahun ada 2 orang, dan di atas 53 tahun nggak ada Pak, nggak ada. Nih di sini usianya kan dari 18 sampai 22, di sini dibikin tabelnya. Banyak karyawan ada 6, jus ada 3, sama yang dari 48 sampai 52 tahun ada 2 orang karyawan. Jadi kelas modusnya 23 sampai 37 tahun. Sebanyak Kenapa tuh? 12 karyawan. Karena paling Frekuensinya terbanyak. ya Oke. paling banyak. Jadi tabel kelas dengan frekuensi tertinggi atau kelas modus adalah TB-nya itu 33 dikurangi 0,5. Sehingga jadi 32,5, D1-nya itu 12 dikurangi 8 sama dengan 4. D2-nya itu 12 dikurangi 5 sama dengan 7, dan C-nya itu 23 dikurangi 18, 5. Ke penentuan nilai modusnya. Ya, rumusnya TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali 32,5 ditambah 4/11 dikali 5, hasilnya itu 32,5 ditambah 1,81, hasilnya dibulatkan menjadi 34,32. Jadi nilai modus dari data tersebut itu hasilnya 34,32. Bagaimana kelompok yang lain? Hasilnya 34,32. Kita langsung kesimpulan saja atau mungkin intisari dari hasil pembelajaran. Saya mau menyimpulkan Pak. Jadi Pak, menurut pendapat saya, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini itu mengenai tentang modus suatu kata. Saya semakin mengerti bahwa modus adalah kata yang sering muncul dalam suatu rangkaian atau bagian dari materi tentang ukuran pemusatan data Pak. Kira-kira seperti itu Pak kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Terima kasih Pak. Baik, untuk evaluasi hasil pembelajarannya, teman-teman mengerjakan secara mandiri dengan hasilnya difoto, dikirimkan melalui Wafri ya, beserta dengan potretannya. Yang mengirimkan jawaban tanpa potretan itu kurang sah. Terakhir, kita refleksikan pembelajaran kali ini. Persilahkan untuk menyampaikan pendapat
pendapat atau komentar terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menjawab 3 pertanyaan. Pertama, pengalaman menarik apa yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran ini? Yang kedua, hal sulit yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu apa? Yang ketiga, hal apa yang harus diperbaiki agar kegiatan pembelajaran ke depannya lebih baik lagi? Silahkan. Mungkin saya, Pak, Oh iya, enggak. ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan pembelajaran ini. Pengalaman menariknya yaitu semakin menambah ilmu dan melengkapi pengetahuan tentang materi ukuran pemusatan data, yakni adanya min, median, dan modus yang kesempatan ini kita pelajari. Mungkin seperti itu. Lengkap akhirnya ya, kalau ukuran pemusatan data itu ada kanda 3, min, median, dan modus. Oke. Baik, untuk yang kedua, pertanyaan kedua. Hal sulit yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut saya pribadi, Ya. hal sulit yang saya alami yaitu koneksi jaringan yang kurang baik, sehingga proses pembelajaran agak kurang dipahami dengan baik. Namun karena kegiatannya secara berkelompok, sehingga saya dapat pelajaran dari teman sekelompok yang pelan-pelan menjelaskannya. Namun pada modus data kelompok saya agak sedikit kurang memahami dalam menentukan D1 dan D2. Tadi waktu diskusi saya ingat dengan rumus median yaitu 1/2 kali N. Ya segitu Pak. Kasih. D1 D2-nya masih keliru ya. Masih menggunakan rumus median ya. Baik, nanti di akhir ya. Nah, yang ketiga. Pertanyaannya yang ketiga, hal apa yang harus diperbaiki agar kegiatan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, menurut pendapat saya Ya. mungkin waktunya bisa diperbaiki Pak, apalagi dalam diskusi. Karena jujur saya yang jaringannya kurang bagus, harus bolak-balik mencari sinyal agar dapat berdiskusi bersama teman-teman via WA. Mungkin itu saja Pak dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti ada sesi khusus tentunya ya untuk mengenai ini diskusi dengan teman-teman. Kasihan juga Amin harus bolak-balik ya. Berdasarkan refleksi ini tadi masih keliru dengan D1 D2. Coba diperhatikan. Di sini ada data usia warga di lingkungan Gang Haji Amsur, tampak pada tabel di bawah ini. Itu tabelnya. Dan berdasarkan data tersebut tentukan modus usianya. Setelah modus dari data tersebut di atas adalah 47,36. Intinya DD1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Untuk D2-nya selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan sesudahnya. Bagaimana tidak? Bisa dipahami? Paham Bapak. Oke, cukup ya. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta didik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya juga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.